Enggak. Yakin? Iya. Kapan Pak Jalal bersyahadat untuk masuk Islam? Yang diingat kapan? Ya, kapan saja, Pak. Tepatnya kapan? Kan aku bersaksi, berarti ada saksinya dong. Nah, kapan yang diingat? Aku ulangi Pak pertanyaannya, Pak. Kapan Pak Jalal bersyahadat? Kapan Anda masuk Islam? Ya, nggak bisa jawab, Pak. Tapi yakin sudah bersyahadat. Kita buktikan dalam dialog selanjutnya. Umat Islam, kalau korban Islam kita sejarah Islam. Umat Islam berarti tahu sejarah Nabi Muhammad ya. Apalagi di pesantren pasti tahu semuanya. Nabi Muhammad lahir dan besar di negara mana Pak Jalal? Seingat saya malah di Mekah, Pak. Mekah kan sebuah negara, berarti ada yang mimpin. Siapa pemimpin Mekah pada saat itu ketika Nabi Muhammad lahir dan besar di sana? Apa tuannya Nabi Muhammad, Pak? Salah. Orang Quraisy. Salah. Namanya kalau sekarang Pak Jokowi lah gitu. Dan Jokowi. Bukan. Maksudnya kalau hari ini presidennya Pak Jokowi. Dulu ketika Nabi Muhammad itu siapa? Nggak tahu, Pak. Ada yang tahu coba siapa pemimpin Mekah ketika Nabi lahir dan besar di sana? Nabi Muhammad itu dibilang tuang tenun, tuang sihir, bahkan berdakwah dilemparin batu sampai berdarah-darah. Siapa yang mimpin sana dulu? Kabilah-kabilah mas. Abu Jahal. Ini santri dulu. Nah saya dulu begitu, satu korban 5 perekrut, korbannya laki-laki yang rekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama. Sampean KTP Islam nggak ngerti sejarah Islam, padahal Nabi Muhammad di darat mobil itu sopirnya yang kelak akan memberi kita syafaat. Masa nggak ngerti sopirnya kita? Ada yang tahu siapa pemimpin Mekah ketika Nabi lahir dan besar di sana? Zamannya disebut zaman apa? Jahiliyah. Itu buat inisial nama belakang. Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal. Itu bapak, Jahal itu bodoh. Berarti nama asli apa nama julukan Pak? Julukan. Julukan. Siapa nama asli Abu Jahal? Jahal. Namanya Abu Jahalnya nggak bisa, apalagi aslinya. Namanya Abu Akir bin Islam Al-Ahkam, seorang pemimpin keturunan Islam yang ahli hukum. Sarjana hukum, tapi disebut Abu Jahal pemimpinnya disebut jahiliyah masanya. Secara negara berarti bicara peraturan. Peraturan yang diberlakukan Abu Jahal pada saat itu peraturan yang sesuai atau melawan hukum Allah. Melawan hukum. Satu contoh peraturan yang melawan hukum Allah. Memerangi Nabi Muhammad. Memerangi Nabi Muhammad. Dalam Quran boleh nggak berzina? Tidak boleh. Boleh nggak berjudi? Tidak boleh. Boleh nggak minuman keras? Tidak boleh. Pertanyaan jebakan. Apakah Al-Quran berlaku sepanjang masa? Iya. Kalau berlaku sepanjang masa, bila hari ini ada sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah, pantas nggak disebut Abu Jahal presidennya dan jahiliyah masa kini? Pantas sekali. Di Indonesia ada minuman keras. Kalau sudah tersebar di masyarakat, di toko-toko, berarti pabriknya diizinkan pemerintah nggak? Iya. Pemerintah melawan hukum Allah nggak? Iya. Berarti Pak Jalal sekarang berada di sebuah negara yang undang-undangnya itu udah cukup. Ini hanya gambaran loh. Ini hanya contoh bagaimana kalau 2 jam atau mungkin setiap hari diajarkan ini. Mereka adalah korban. Modal saya dulu semangat tadi. Saya dulu juga nggak bisa jawab itu. Saya penasaran, saya dulu bisa di pondok pesantren kok nggak bisa jawab. Saya kalah debat, saya kalah argumentasi. Saya penasaran masuki dan ternyata ketika di dalam kita nggak boleh bertanya keluar, ya ulama kafir semua. Jadi kita hanya boleh bertanya kepada pimpinan saya. Saya ketika masih baru tanya, Pak, ini kan sebuah negara, berarti ada yang mimpin. Siapa pemimpin saya? Presiden saya siapa? Saya dimarahin. Kamu ini nggak paham. Kalau kamu sholat di perjalanan, sholat zuhur misalnya, imam sudah 2 rakaat, apa yang akan dilakukan? Tanya imam atau menjadi makmum masuk? Ada yang tanya imam dulu? Ya sudah, jadilah makmum yang baik. Kita sudah 2 rakaat, jangan tanya siapa imamnya. Dan kita sholatnya selesai, baru tahu siapa presidennya. Masuk akal lah. Itu yang terjadi. Selalu logika dimainkan. Jadi kalau kita hanya modal semangat, kita kurang ilmu, masalah politik, masalah kenegaraan. Makanya ini menjadi tantangan juga buat pesantren. Kita juga di samping fikih, di samping akhlak, kita juga bicara masalah politik kenegaraan supaya ketika keluar dari pesantren ketemu sama kelompok-kelompok itu sudah siap berdialog, siap berdebat.